Seperti yang sudah Kak Indah sampaikan sebelumnya, salah satu penerapan aritmatika modulo di dalam kehidupan sehari-hari yaitu melalui perhitungan weton untuk menentukan hari baik pernikahan dari suatu pasangan. Kalian mendengar kata weton. Sebenarnya weton itu apa? Weton itu adalah hari kelahiran. Weton ini berasal dari bahasa Jawa, yaitu wetu, yang berarti lahir. Untuk membahas terkait perhitungan weton ini lebih dalam, adik-adik bisa simak terlebih dahulu ya video yang akan kakak tayangkan berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mas Rayanza. Iya, Dek Indri. Sudah siap-siap ya, Dek? Ya, Mas, sudah. Yuk kita pergi. Iya, ayo, Dek. Tujuan kita jadi ke kafe kan hari ini? Iya, Mas. Jadi, ada juga beberapa hal yang perlu aku bicarakan untuk kedepannya. Oh, iya, Dek. Boleh. Sekalian di mobil juga kita bicaranya ya. Ayo. Iya, ayo, Mas. Gimana, Dek? Katanya tadi ada yang mau dibicarakan. Oh iya, jadi begini, Mas. Berhubung keluargaku sangat menjunjung tinggi tradisi adat Jawa, kemarin Bapak sama Ibu sempat berpesan ke aku untuk bertanya wetonnya Mas Rayanza. Untuk apa ya, Dek? Kira-kira wetonnya? Untuk menentukan kita ini berjodoh atau tidak, Mas. Karena Bapak sama Ibu juga sudah setuju dengan rencana kita yang akan ke jenjang lebih serius untuk kedepannya. Oh, iya, Dek. Boleh. Wetonnya Mas itu Selasa Pahing. Kalau Adik Indri sendiri, wetonnya apa? Kalau aku sendiri sih Jumat Wage, Mas. Oh alah, terus bagaimana Dek caranya kita tahu apakah kita ini berjodoh atau tidak? Bagaimana jika kita minta bantuan saja, Mas, kepada Kak Indah dan juga adik-adik untuk menentukan apakah kita berjodoh atau tidak? Oh, boleh Dek. Kak Indah dan adik-adik, kita mohon bantuannya ya. Wah, ternyata kita dimintai bantuan untuk menentukan apakah pasangan Rayanza dan juga Indri ini berjodoh atau tidak. Pasti adik-adik bingung ya, bagaimana Kak caranya? Kami masih belum tahu. Tenang adik-adik, kakak akan membantu dan menuntun kalian untuk menentukan apakah pasangan Rayanza dan juga Indri ini berjodoh atau tidak. Adik-adik ikuti petunjuk dan juga perintah yang kakak berikan ya. Untuk menentukan apakah pasangan Rayanza dan juga Indri ini berjodoh atau tidak, adik-adik harus terlebih dahulu mengerti apa itu neptu. Neptu adalah nilai tertentu dari masing-masing hari. 7 hari dalam seminggu, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan juga Minggu. Serta nilai dari hari pasaran Jawa, yaitu Legi, Paing, Pon, Wage, dan juga Kliwon. Untuk lebih jelasnya, adik-adik bisa lihat ya pada tabel yang kakak tampilkan ini. Di sini sudah tertera masing-masing neptu atau nilai dari setiap hari. Untuk hari Senin itu adalah 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jumat 6, Sabtu 9, dan Minggu 5. Sedangkan untuk neptu tiap pasaran yaitu Legi adalah 5, Paing 9, Pon 7, Wage 4, dan Kliwon adalah 8. Agar adik-adik lebih paham, kakak beri contoh ya. Misalnya, Kak Indah. Kak Indah itu lahir di 12 Februari 2002, di mana wetonnya kakak berarti Selasa Wage. Nah, Selasa itu neptunya adalah 3 dan Wage adalah 4. Maka jumlah neptu dari Kak Indah adalah 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, sekarang waktunya kita untuk menentukan apakah pasangan Rayanza dan juga Indri itu berjodoh atau tidak. Hal pertama yang harus adik-adik lakukan adalah coba tuliskan terlebih dahulu informasi apa yang didapat pada video yang kakak tayangkan tadi.
Dan juga sebenarnya apa sih yang ingin kita cari? Kalian tuliskan terlebih dahulu ya. Sudah ditulis ya adik-adik? Nah, informasi yang didapatkan atau yang kita ketahui yaitu weton Rayanza jatuh pada Selasa Pahing dan weton Indri jatuh pada Jumat Wage. Sedangkan apa sih yang harus kita cari atau yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah apakah pasangan Rayanza dan juga Indri ini berjodoh atau tidak. Caranya yang harus dilakukan pertama kali adalah mencari jumlah neptu dari kedua mempelai, yaitu jumlah neptu dari Rayanza dan juga Indri. Adik-adik bisa lihat ya pada tabel ini. Silahkan sekarang adik-adik tentukan berapakah jumlah neptu dari Rayanza dan juga Indri jika dijumlahkan. Sudah dicari ya neptu Rayanza dan juga Indri. Nah, sekarang kita lihat neptu Rayanza di mana tadi weton Rayanza itu jatuh pada Selasa Pahing. Selasa nilainya adalah 3 dan Pahing nilainya adalah 9. Berarti neptu Rayanza itu 3 ditambah 9 sama dengan 12. Sedangkan untuk Indri jatuh pada Jumat Wage. Jumat neptunya adalah 6 dan Wage neptunya adalah 4. Maka 6 ditambah 4 sama dengan 10. Nah, kita jumlahkan nih neptu Rayanza dan juga Indri. Maka 12 ditambah dengan 10 adalah 22. Sudah diketahui ya, neptu Rayanza dan juga Indri jika dijumlahkan adalah 22. Lalu, langkah selanjutnya adalah jumlah neptu Rayanza dan juga Indri tadi itu dibagi dengan 5 yang nantinya akan menghasilkan sebuah sisa pembagian. Berarti di sini kita menggunakan konsep modulo 5 ya. Silakan sekarang adik-adik bagi terlebih dahulu neptu Rayanza dan juga Indri tadi yang telah dijumlahkan dengan 5 hingga dihasilkan sebuah sisa pembagian. Sudah dihitung ya adik-adik? Nah, di sini tadi neptu Rayanza dan juga Indri ketika sudah dijumlahkan adalah 22 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 4 dengan sisa 2. Maka di sini menggunakan konsep modulo 5. Kita coba bentuk menjadi notasi aritmatika modulo tadi. Yang A modulo M sama dengan R. Berarti A-nya adalah 22, modulo M-nya adalah 5, sama dengan R-nya. R-nya adalah 2. R tadi apa? R tadi adalah sisa pembagian. Langkah selanjutnya, gunakan sisa pembagian tadi sebagai patokan untuk menentukan apakah kedua pasangan Rayanza dan Indri ini itu berjodoh atau tidak. Kalian bisa lihat ya pada tabel di sini. Silahkan tentukan apakah pasangan Rayanza dan Indri ini berjodoh atau tidak dengan masuk ke dalam simbol dan kategori yang mana. Sudah ditentukan ya? Maka bisa kita lihat nih pada tabel sisanya adalah 2. Berarti termasuk ke dalam simbol pangan atau makanan yang artinya mereka ini baik atau berjodoh. Oleh karena itu didapatkanlah sebuah kesimpulan bahwa Rayanza dan juga Indri itu berjodoh dengan kategori baik yang bersimbol pangan atau makanan. Setelah kita menentukan bahwa pasangan Rayanza dan Indri ini ternyata berjodoh, selanjutnya kakak ingin kalian melihat video tayangan kedua yang akan kakak tampilkan berikut ini. Disimak baik-baik ya adik-adik. Wah, alhamdulillah Mas, kita berjodoh. Iya dek, alhamdulillah. Terima kasih ya Kak Indah dan adik-adik sudah mau membantu kami untuk menentukan apakah kami berjodoh atau tidak. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan Dek Indri? Sebelum kita membicarakan hal selanjutnya, ayo kita turun dulu Mas, mengobrolnya kita lanjutkan di kafe saja. Oh iya dek, ayo. Ayo gimana dek kelanjutannya? Karena kita sudah berjodoh, maka selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menentukan hari baik untuk pernikahan kita, Mas.
Oh ya Dek, boleh. Aku sebenarnya ingin hari pernikahan kita jatuh pada hari Minggu. Teman-temanku bisa hadirnya di hari Minggu karena bisa libur kerja, Mas. Mas juga setuju Dek jika hari Minggu. Untuk hari pasarannya bebas kan Dek? Ya, Mas, bebas. Yang penting di hari Minggu. Ya udah, kita coba minta bantuan Kak Indah dan adik-adik lagi ya untuk menentukan hari baiknya ya. Iya, Mas, kita minta bantuan saja. Kak Indah dan adik-adik, maaf ya, kita minta tolong bantuan kalian lagi untuk menentukan hari baik pernikahan kita. Sebelumnya, kita juga ucapkan terima kasih ya Kak Indah dan adik-adik atas bantuannya. Wah, ternyata kita dimintai bantuan lagi nih oleh pasangan Rayanza dan juga Indri untuk menentukan hari baik pernikahan mereka karena mereka sudah dinyatakan berjodoh. Pasti kalian bingung, bagaimana Kak caranya? Tenang, Kakak akan membantu kalian ya. Kalian ikuti saja petunjuk dan juga perintah yang Kakak berikan. Sekarang coba kalian tuliskan informasi apa saja yang sudah didapat atau diketahui dari tayangan video kedua yang Kakak tampilkan tadi. Serta kalian tuliskan juga apa yang akan kita cari. Informasi yang sudah didapatkan tadi yaitu kedua pasangan tersebut sudah berjodoh. Selain itu, pasangan Rayanza dan juga Indri itu ingin menikah pada hari Minggu. Yang ingin kita cari adalah kapankah hari baik untuk pasangan Rayanza dan Indri ini melangsungkan pernikahan, tepatnya pada hari Minggu dengan pasaran apapun. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari jumlah neptu dari pasangan Rayanza dan juga Indri. Sekarang, berdasarkan perhitungan awal tadi, kita sudah mencarinya ya, jumlah neptu dari pasangan Rayanza dan Indri. Coba tuliskan berapakah jumlah neptu pasangan Rayanza dan Indri yang sudah didapatkan tadi. Berdasarkan perhitungan yang sudah kita dapatkan tadi, jumlah neptu dari pasangan Rayanza dan Indri adalah 22. Untuk langkah selanjutnya yaitu jumlah neptu dari kedua mempelai tadi ditambah dengan neptu hari dan juga neptu pasaran yang diinginkan. Setelah itu dibagi dengan 2 dan harus bersisa ganjil. Agar adik-adik lebih paham, kakak coba tuliskan rumusnya ya. Rumusnya yaitu jumlah neptu dari pasangan Rayanza dan Indri ditambahkan dengan neptu hari yang diinginkan, yaitu neptu hari Minggu, ditambah dengan neptu setiap pasaran. Kemudian setelah dijumlahkan dibagi dengan 2, maka harus bersisa ganjil. Sekarang coba adik-adik hitung ya untuk setiap pasarannya hingga nanti menghasilkan sisa pembagian ganjil. Sudah dihitung ya adik-adik, sekarang Kak Indah akan bahas bersama. Nah tadi rumusnya adalah jumlah neptu dari pasangan Rayanza dan Indri ditambah dengan neptu hari Minggu, lalu ditambah dengan neptu dari setiap pasaran, lalu dibagi dengan 2 dan harus bersisa ganjil. Kita hitung yang pertama untuk pasaran Legi. Nah untuk pasaran Legi, jumlah neptu dari kedua pasangan tadi adalah 22, ditambahkan dengan neptu hari Minggu yaitu 5, ditambah dengan neptu dari pasaran Legi yaitu 5. Jika dijumlahkan adalah 32. 32 dibagi dengan 2 adalah 16 dan menghasilkan sisa 0. Maka di sini kita menggunakan konsep modulo 2 ya. Jika kita ubah menjadi bentuk A modulo M sama dengan R dengan konsep modulo 2 ini, maka menjadi 32 modulo 2 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita juga cari untuk masing-masing pasaran yang lain, yaitu pasaran Paing dengan neptu 9, pasaran Pon dengan neptu 7, Wage dengan neptu 4, dan juga Kliwon dengan neptu 8, sehingga bisa kita
dapatkan hasil seperti yang kakak tampilkan. Berdasarkan perhitungan tersebut, sekarang coba adik-adik tuliskan hari Minggu dengan pasaran apa yang menghasilkan sisa ganjil. Sesuai dengan perhitungan tersebut, maka hari Minggu dengan pasaran Wage dan juga Kliwon yang menghasilkan sisa ganjil, yaitu sama-sama sisanya adalah 1. Sehingga kesimpulan yang bisa didapatkan adalah pasangan Rayanza dan Indri ini dapat melangsungkan pernikahan pada hari Minggu dengan pasaran Wage atau pada hari Minggu dengan pasaran Kliwon.